Penilaian Bang Petrus, merapatnya Budiman Sujatmiko sebagai upaya cuci dosa sejarah dan mendukung impunitas. Nah, deklarasi relawan Budiman Prabowo yang disingkat Prabu, kaya wayang wae, menunjukkan dia tidak hanya telah mengkhianati kawan-kawan seperjuangan, tetapi juga mengkhianati keluarga korban penculikan, juga mengkhianati demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Ngomong-ngomong tentang Budiman Sujatmiko yang mak bedunduk tiba-tiba merapat ke Pak Prabowo. Apa yang mau ditawarkan kepada Pak Prabowo? Setelah dia gagal menjadi anggota DPR dari PDIP, gerbongnya kan bandeng. Masa? Apa bisa dia tawarkan gerbong bandeng kepada Pak Prabowo? Jangan-jangan Pak Prabowo kena prank sama Budiman Sujatmiko ini. Ketemu lagi di Ngompol Ngopini Politik dengan Om Begawan. Ya, ini ternyata Mas Budiman Sujatmiko itu sudah banyak berubah. Ketoke loh. Yang tadinya diharapkan jadi seorang politikus kritis. Oh, yang vokal begitu, malah ini menyeberang ke kubu Pak Prabowo. Dari PDIP ke Pak Prabowo, mungsuhan malah menyeberang nih. Ini ada banyak loh daftar mantan aktivis, terutama aktivis 98 yang mengungkapkan kekecewaan yang sangat mendalam. Secara usia memang Budiman Sujatmiko itu jauh di bawah Om Begawan, beberapa tahun di bawah saya lah. Tapi dia salah satu yang membuat anak-anak muda waktu itu, mahasiswa, rakyat tahun 97-98 bersedia turun ke jalan. Oh, salah satunya ya Mas Budiman Sujatmiko itu. Saat itu Mas Budi menggerakkan PRD, Partai Rakyat Demokrat. Si Partai Rakyat Demokratik. Wow, keren itu namanya itu. Dengan berbagai sayap organnya seperti Smith, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, ada STN, Serikat Tani Nasional, Jaker, ada juga itu Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, dan PPBI, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia. Keren loh itu Budiman Sujatmiko itu. Dulu yang dilawan jelas Orde Baru dan Soeharto. Turunkan Soeharto itu semangatnya itu, ganti Orde Baru. Nah, kita semua tahu Prabowo Subianto bagian dari Orde Baru. Nah, bukan hanya menantunya Pak Soeharto itu, mantan. Menantu mantan. Tapi kenapa Mas Budiman yang pernah merasakan dinginnya tahanan sel penjara, dicokoti nyamuk barang itu, melupakan perjuangan begitu saja? Dan alasan yang dikemukakan Budiman Sujatmiko itu kenapa mesti bergabung dengan Pak Prabowo, yang adalah harus ada persatuan kaum nasional, jangan berkelahi katanya. Kita semua tahu loh, Budiman Sujatmiko itu sejak awal bergabung di Parpol setelah Orde Baru runtuh, lalu bergabung di PDIP pimpinan Mbak Megawati Soekarno Putri. Dengan kejadian ini, dia berharap tidak dipecat. Ya ora iso. Melanggar aturan partai njaluk ora dipecat. Ya kalau dipikir, langkah yang diambil pria yang periode ini tidak menjadi anggota DPR, ini bikin ngilu. Ngilu ngeluh, wah ciloko pokoknya ini. Tahun depan itu sudah pilpres loh. Sementara partainya mengusung capres sendiri, Pak Ganjar Pranowo, rambut putih dai berkerut. Mengapa mesti mendukung capres dari partai lain yang sudah sepuh dan lansia? Lah sikapnya benar-benar sulit kita pahami. Om Begawan ini yang gumun. Orang paham karepe ngopo ini. Selain kita tahu pada Orde Baru, jabatan Prabowo itu dicopot dari Danjen Kopassus. Mbah itu salah apa, tapi ya, faktanya dipecat gitu loh. Karena memerintahkan tim mawar menculik para aktivis. Ya termasuk Budiman Sujatmiko harusnya. Juga masih ada aktivis yang hingga sekarang makamnya saja loh tidak diketemukan. Orang nek Bekasi itu alias hilang sejak itu.
Nah, pada Pilpres 2014 dan 2019, Pak Prabowo juga bergandengan dengan kelompok-kelompok intoleran. Rekam jejaknya kan masih ada. Sampai hari ini, memang kita belum menemukan kelompok-kelompok itu di kubu Pak Prabowo maupun capres lain. Tapi semudah itukah Budiman Sujatmiko mengambil kesimpulan? Ini Om Begawan ya ora paham gumun ini. Karepe ngopo itu loh. Kepentingannya itu apa itu Budiman Sujatmiko itu? Pertanyaan besarnya, apakah Mas Budiman Sujatmiko tidak tahu batasan-batasan sebagai kader partai? Dia seorang politisi loh. Seorang intelektual harusnya. Jadi memang banyak orang tidak mendukung Pak Prabowo yang di latar belakangi berbagai alasan. Harusnya Budiman Sujatmiko itu paham. Ini pertama ini. Dia bagian dari Orde Baru. Ini tidak bisa dibantah. Kedua, tahun 2014 dan 2019 itu didukung oleh kelompok-kelompok intoleran. Ini juga tidak bisa dibantah. Rekam jejaknya jelas. Nah, yang ketiga, dia tidak punya visi yang jelas dalam membangun Indonesia ke depan. Apa visinya? Jikapun Mas Budiman sudah memaafkan kesalahan-kesalahan Pak Prabowo, tentu itu kewajiban manusia beragama harus memaafkan. Saya pribadi juga loh, sama. Cuma memaafkan tidak selalu kemudian harus berkonsekuensi mendukung. Orang terus gabung. Memaafkan juga tidak berarti melupakan. Bukankah masih mengingat sebuah peristiwa penting? Tidak sama dengan belum memaafkan. Enggak seperti itu. Sementara waktu memerintahkan penculikan pada tahun 1996, itu Pak Prabowo itu menjalankan tugas negara. Tidakkah nanti jika jadi pemimpin nasional hal itu bisa terulang kembali? Ini menurut Om Begawan ini. Akan tidak tahu kita apa yang akan terjadi. Ya benar memanglah. Para aktivis PRD juga berada di berbagai partai politik. Sekarang menyebar. Bahkan ada yang sempat bergabung di Gerindra. Nah, misalnya almarhum Pak Desmond serta Mas Pius Lustrina Lanang itu. Hanya saja mereka sejak awal memang ke sana. Silahkan saja, nggak apa-apa, itu pilihan politik. Tapi Budiman Sujatmiko kan sejak awal ada di PDIP. Tidakkah Budiman ingat begitu keluar tahanan kemudian melanjutkan sekolah luar negeri itu? Siapa yang mengupayakan itu tuh semuanya itu? Siapa yang menjamin keselamatan panjenengan? Nah, ya harus diingat itu. Tidakkah sikap nasionalisme Prabowo dengan bergabung jadi menteri Pak Jokowi itu ajakan dari Presiden Pak Jokowi sendiri, bukan dari niat Prabowo sendiri? Apakah Budiman Sujatmiko lupa itu? Saat panjenengan melanjutkan kuliah di Amerika, Pak Prabowo juga kabur loh ke Yordania loh. Sama-sama di luar negeri loh. Siapa yang pernah menyatakan kalau tahun 2030 Indonesia akan bubar dengan menggebrak-gebrak meja? Masa ia mau bergabung dengan orang-orang yang pesimis? Negara ini bisa menjadi besar loh. Loh, tidakkah punya beban psikologis kalau seperti itu? Terutama pada keluarga teman-teman korban penculikan. Sesama teman seperjuangan. Yang jasadnya sampai sekarang tidak diketahui entah di mana. Tidakkah itu membebani hati dan pikiran Budiman Sujatmiko? Nah, saat ini beberapa orang dari para pendukung mereka menyebut Pak Prabowo sebagai tokoh pemersatu. Loh, dasarnya apa? Padahal kita tahu semua. Apa rekam jejak yang bisa menunjukkan mantan suami Mbak Titik, putra Pak Soeharto itu menyatukan orang-orang yang terbelah? Mana buktinya? Apa sikapnya waktu tahun 2014 dan 2019? Saat banyak pendukungnya memfitnah Pak Jokowi. Apakah pernah sekalipun Pak Prabowo melarang melakukan fitnah, hate speech, atau ujaran kebencian, narasi yang mengadu domba, serta tindakan-tindakan tidak beradab lainnya? Enggak kan? Membiarkan saja Pak Prabowo waktu itu. Dan Pak Prabowo meneng aja, diem aja. Malah sewaktu Rocky Gerung mencaci maki presiden, Pak Prabowo hanya menyebut kalau Rocky Gerung itu keliru, mau ngono tok. Tidak ada kemarahan sama sekali. Ini menunjukkan ketidaktegasan Pak Prabowo untuk ngewangi, ngewangi Pak Jokowi ini. Memang sejak Pak Prabowo gabung di pemerintahan, kelompok yang suka melakukan demo-demo atas nama agama berkurang drastis.
Nah ini kan bisa dipahami, kenapa bisa berkurang drastis. Masa orang pinter nggak bisa paham hal-hal seperti ini. Tapi justru ini menimbulkan tanya, apa mereka takut sama Pak Prabowo? Atau mereka sudah sadar seling melakukan kekeliruan, bahwa hal-hal seperti itu keliru? Ya bisa saja. Atau selama ini yang mensupport mereka adalah Pak Prabowo. Ini menurut Om Begawan loh, tidak memfitnah loh. Hanya kira-kira. Lah kemana Pak Haikal Hasan sekarang ini? Apa kabar Pak Yusuf Martak? Sibuk apa sekarang? Nah Pak Bakhtiar Nazir, Bang Mustafa Nahrawardaya yang gabung sama Pak Amin juga tidak lagi bersuara, menengkrak sekarang. Juga Benino Warisman itu, bintang film, kemana suaranya? Kok nggak pernah muncul sekarang? Kenapa tidak lagi baca puisi yang berisi doa-doa keburukan lagi? Nah kalau Pak Rizik Sihab sama Bang Bahar Smith mungkin masih tersandera hukum, jadi belum banyak beraktivitas. Ya wajar sajalah, diam itu wajar. Oh iya ini, barangkali saking sibuknya Budiman Sujatmiko tidak membaca sikap mantan Sekjen PRD waktu Mas Budiman masih jadi komandannya itu. Pasti tidak lupa sama Bang Petrus Haryanto. Pasti tidak lupa. Iya toh, penilaian Bang Petrus merapatnya Budiman Sujatmiko sebagai upaya cuci dosa sejarah dan mendukung impunitas. Nah, deklarasi relawan Budiman Prabowo yang disingkat Prabu, kaya wayang wae, menunjukkan dia tidak hanya telah mengkhianati kawan-kawan seperjuangan, tetapi juga mengkhianati keluarga korban penculikan, juga mengkhianati demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini Om Begawan setuju ini. Nah ini manuver-manuver itu, langkah politik yang bisa menghapus jejak hitam pelanggar HAM kalau seperti ini. Nah sikap mantan anggota Komisi 2 DPR bisa distempel sebagai politisi oportunis dan pragmatis. Apa ciloko itu? Wes apik-apik mlakune dadi elek sekarang. Malah Bang Petrus menyebut, ini ada yang diincar dari Budiman Sujatmiko itu. Nah, apa itu kira-kira? Apa yang mau diincar Budiman? Dan tolong jawab suara-suara kami yang dulu pernah bersama-sama berjuang untuk meruntuhkan Orde Baru. Suara para penggemar panjenengan itu di berbagai daerah yang mempertanyakan, ada apa ini di balik semua ini? Jujurlah kawan. Sepertinya selama ini dirimu jujur loh memperjuangkan kemandirian desa. Oh itu keren itu. Membela demokrasi, hebat itu, menyuarakan hak-hak warga negara. Nah, jangan tutupi kesucian perjuangan ini dengan dalih-dalih kotor hanya demi seorang Prabowo yang mau nyapres. Apa pengen mulia gimana ini? Budiman Sujatmiko ini. Ya sudahlah, nanti kita bahas-bahas lagi. Saya pengen komentar-komentar teman-teman seperjuangan 98 untuk Budiman Sujatmiko. Gitu ya, sampai ketemu lagi di ngompol-ngompol berikutnya. Ngopini politik. Sampai jumpa, salam Begawan.